Pemirsa, tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo pun menjadi khawatir karena suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pemirsa, sidang terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir. Sidang menghadirkan 3 penyidik KPK sebagai saksi. Ketiga penyidik KPK yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat pagi yakni Rosa Purbobekti, Rizka Andungnata, dan Arif Budi Harjo. Jaksa KPK menyebut ketiga saksi dihadirkan untuk menjelaskan fakta pada peristiwa operasi tangkap tangan dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto Kristianto. Menanggapi hal tersebut, Hasto mengatakan di pengadilan mencetak sejarah pertama kali dalam persidangan dengan menghadirkan penyidik KPK sebagai saksi. Dirinya menilai kesaksian penyidik KPK itu menguatkan tuduhan perkaranya yang diusut dengan unsur politis. Hari ini membangkitkan optimisme saya karena lagi-lagi setelah kesulitan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang memberatkan saya karena di dalam persidangan dan keputusan yang sudah inkrah nomor 18 dan 28 memang tidak ditemukan fakta-fakta terkait dengan keterlibatan saya. Apalagi tadi nyata-nyata pada akhirnya bahwa yang dituduhkan saya menghalang-halangi terhadap berbagai upaya di PT IKA, ternyata juga tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukungnya. Sehingga hari ini saya menegaskan bahwa saudara Rosa ternyata bukan saksi fakta. Dia mengkonstruksikan berdasarkan imajinasi dan asumsi dari saudara Rosa. Pemirsa, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memperluas area pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Area diperluas hingga ke Jalan Arif Rahman Hakim dan berlaku mulai Minggu 11 Mei 2025 mendatang. Sebelumnya pada Car Free Day, Kota Depok pekan lalu hanya satu jalur Jalan Margonda Raya saja yang digunakan. Selama pelaksanaan di Kota Depok, arus lalu lintas dari berbagai arah akan dialihkan ke jalur-jalur alternatif yang telah disiapkan. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menyediakan ruang publik yang lebih sehat, luas, dan nyaman untuk masyarakat. Pemkot Depok juga memastikan jalur cepat di sekitar lokasi CFD tetap dapat digunakan oleh angkutan umum seperti bis kita, Trans Depok, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi demo tolak tambang pasir di Mamuju berujung ricuh. Masa aksi memaksa masuk dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu ricuh juga terjadi saat eksekusi lahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas jurusita mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah. Demo tolak tambang pasir yang semula damai tiba-tiba menjadi ricuh. Kericuhan terjadi karena warga Karosa dan Kaluku, Mamuju yang berdemo memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aparat yang berjaga-jaga langsung menghadang para pendemo tersebut. Kericuhan pun tak terhindarkan antara aparat dan pendemo. Seorang pengunjuk rasa sempat diamankan polisi. Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga malam hari. Massa tak membubarkan diri karena salah satu dari mereka ada yang diamankan aparat. Setelah salah seorang massa aksi dibebaskan aparat, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Hari ini kami betul-betul kecewa. Kami diundang untuk audiens, tetapi yang kami temukan adalah kami dihalangi oleh pagar besi dan bapak-bapak petugas yang menggunakan seragam. Belum lagi tadi sempat ada anggota kami yang diamankan dan alhamdulillah kami bisa pulang dengan lengkap, tetapi dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Meski sudah membubarkan diri, para pendemo mengaku akan tetap konsisten menolak tambang pasir di kampung mereka karena merusak lingkungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar yang diajukan PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang warga yang bermukim di kawasan Komplek Veteran, Jalan Rumah Sakit Haji Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh.
Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan personel Polrestabes Medan mendapat perlawanan ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah penghuni pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah oleh alat berat. Salah seorang warga mengaku memiliki surat tanah dan belum mendapat ganti rugi dari pihak penggugat. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution. Jurusita menjelaskan proses eksekusi lahan seluas 114.232 meter persegi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Itu sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT Unit Orta Berjaya. Meski sempat ricuh, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Irwan Nasution, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, lonjakan kendaraan terjadi pada libur panjang dan jelang Waisak. Kepadatan menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai terjadi dari kilometer 45 gerbang tol Ciawi. Dan untuk mengurai kepadatan, pihak polisian juga melakukan sistem one way. Memasuki libur panjang dan cuti bersama dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak, arus kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor mengalami peningkatan signifikan. Kepadatan pun sudah terjadi sejak kilometer 45 gerbang tol Ciawi menuju kawasan utama Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk mengurai kemacetan, saat ini pun diterapkan sistem satu arah atau one way untuk menuju puncak. Dan petugas gabungan dari polisi dan juga instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan menghindari penumpukan di titik-titik rawan kemacetan. Keramaian kendaraan menuju puncak diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Minggu saat wisatawan dan warga ibu kota memanfaatkan libur panjang untuk berlibur. Sementara itu, untuk arus lalu lintas menuju arah Jakarta diperkirakan akan terjadi pada hari Selasa 13 Mei 2025 saat libur dan cuti bersama berakhir. Memberlakukan beberapa rekayasa pola pengaturan yang kami laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46.400. Kemudian yang kedua adalah penerapan sistem ganjil genap yang ada di Simpang Gadok mulai pukul 06.00 juga sampai dengan pukul 08.00 tadi pagi. Serta yang saat ini berlakukan adalah rekayasa satu arah dari Jakarta menuju puncak atau one way satu arah ke atas. Itu berlangsung sampai dengan saat ini, yang mana memang pada pagi hari tadi diperkirakan di pukul 8.00 jumlah kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak itu sudah mencapai kurang lebih 8.000 sampai 9.000 kendaraan. Sementara masuki libur panjang Hari Raya Waisak dan akhir pekan, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat pada Sabtu pagi. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan hal ini menunjukkan banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan libur panjang untuk mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah lokasi wisata yang ada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Beginilah suasana arus kendaraan di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur Purwakarta pada Sabtu pagi. Iring-iringan ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung memadati jalur bebas hambatan. Banyaknya kendaraan truk besar yang berjalan lambat membuat arus lalu lintas semakin padat. Adapun kepadatan ini didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang. Tampaknya momen libur panjang Hari Raya Waisak yang bersamaan dengan akhir pekan dimanfaatkan banyak warga untuk mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan di wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan padatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Senin nanti, seiring masih berlibur cuti bersama. Sementara arus lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Bandung menuju Jakarta, terpantau relatif normal. Sementara itu, memasuki masa libur panjang cuti bersama, juga stasiun Pasar Senen mulai ramai didatangi oleh sejumlah penumpang yang hendak berlibur. Dan berikut laporan rekan kami, Ahmad Muharlin.
Masuki masa libur cuti bersama dan libur panjang Hari Raya Waisak, situasi serta kondisi di stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai ramai didatangi oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Di mana tujuan utama dari kebanyakan penumpang ini masih didominasi ke daerah-daerah tertentu seperti di stasiun Tugu Yogyakarta, stasiun Solo Balapan dan juga stasiun Pasar Turi Surabaya, di mana dari kebanyakan para penumpang ini adalah mereka yang akan menghabiskan waktu libur cuti bersama atau libur panjang kali ini dengan mengunjungi sanak saudara di kampung halaman mereka. Kemudian kebanyakan juga yang akan melakukan perjalanan wisata ke sejumlah daerah favorit di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Sebagian masyarakat ini masih memilih moda transportasi kereta api sebagai moda transportasi favorit bagi mereka, di mana masyarakat ini paling banyak melakukan perjalanan ke daerah-daerah favorit di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti daerah Yogyakarta, Solo, Surabaya dan juga Malang. Dan untuk itu atau untuk menghadapi masa libur panjang dan juga cuti bersama kali ini, PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan sebanyak 300 perjalanan kereta api ke sejumlah daerah yang menjadi destinasi tujuan favorit masyarakat, yaitu terutama di beberapa stasiun seperti stasiun Tugu Jogja, stasiun Solo Balapan dan juga Pasar Turi Surabaya. Kemudian untuk memprediksi kenaikan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen ini, PT KAI Daob 1 memprediksi kenaikan jumlah penumpang ini akan terjadi malam hari ini sampai dengan esok hari. Dari Jakarta, Muharlin Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak masih menjadi lokasi favorit warga untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi. Baik, selamat siang Indra. Bagaimana situasi liburan di sana? Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di jalur utama menuju wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau masih padat merayap, Nata. Mengingat memang ini saat ini sudah mulai longgar, Nata dan juga pemirsa, karena mengingat pada pukul 9 tadi pagi ini sangat padat sekali, Nata. Yang mana setelah keluar dari pintu tol Ciawi dari kilometer 45 ini terjadi kepadatan cukup sangat signifikan sekali dan hanya tersendat. Dan kalau kami juga bisa bahas terkait sebelum kami melakukan perjalanan di ruas tol Jagorawi juga hanya kita dapat bisa melaju di kilometer 20 hingga 40 km per jamnya, yang mana ini sangat mengalami peningkatan di momen libur panjang Waisak 2025, Nata. Adapun juga segala skema sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Bogor ini, yang mana pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ini dilakukan sistem ganjil genap, yang mana ini masyarakat yang tidak sesuai platnya akan dilakukan putar balik. Namun ketika sudah sesuai ini bisa melanjutkan perjalanan menuju jalur utama menuju Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan memang Nata dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa situasi terkini saat ini masih diberlakukan sistem one way atau satu arah dari Ciawi, dari Simpang Gadok menuju Puncak Bogor pada hari ini. Dan mengingat untuk saat ini dari arah Puncak menuju Jakarta masih ditutup, Nata, karena mengingat Anda bisa saksikan di belakang saya ini masih padat merayap sekali dan masih menjular ke belakang, ini kurang lebih 20, maksud kami 2 hingga 3 kilometer ke belakang. Ini mengatakan bahwa animo masyarakat ingin melakukan kegiatan berwisata di momen libur panjang Waisak 2025 kali ini. Dan kami menghimbau bagi masyarakat, ini sangat penting sekali, himbau dari pihak kepolisian, dari Lantas, dari Polres Bogor ini, yang mana kesiapan kendaraan ini sangat perlu diperhatikan lantaran memang tadi sempat terjadi kepadatan cukup signifikan. Ini dikarenakan ada kendaraan roda 4 ini mengalami mogok, sehingga ini sangat mengganggu dan menghambat para perjalanan para masyarakat yang ingin melakukan wisata di Puncak Bogor ini jadi terhambat begitu, Nata. Dan kami menghimbau bagi masyarakat juga ini sangat penting dalam kondisi sehat dan tetap hati-hati berjalan dan tetap patuhi lalu lintas yang ada. Demikian, Nata. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap butut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus ini pun masih diselidiki oleh pihak polisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo, mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Pemirsa, Adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri untuk membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik dari Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Bareskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya, Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan motor. Perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan